peringatan Kesultanan Palembang Darussalam ke-356 tahun, melaksanakan zikir dan ziarah di Kompleks Pemakaman Sunan Abdurrahman, Jalan Cinde, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Kamis 3 Maret 2022. Acara ini dihadiri langsung oleh Kesultanan Palembang Darussalam SMB 4 RM Fawaz Diraja SHMKN didampingi 4 pangeran, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr. Haji Rosyidin Hasan MPDI, perwakilan dari KS Bangpol Kota Palembang, Ustadz Mustafa, Ketua Palembang Bangkit, Asosiasi Guru Sejarah dan Sekjen Palembang Darussalam Sepakat atau PEDAS, Kemas Idham didampingi oleh anggota PEDAS. Zikir dan ziarah ini merupakan rangkaian dari Milad Kesultanan Palembang Darussalam ke-356 tahun dan kebangkitan ke-19. Acara ini juga membaca Al-Quran dan pembacaan terjemah memakai bahasa Palembang. Kita berlangsung dengan hikmat, dihadiri oleh Pak Rosyidin Wakil Gubernur dan juga Pak Robi dari mewakili Wali Kota. Dan memang kita ini tujuannya adalah memperingati hari lahir Kesultanan Palembang Darussalam. Karena pada tanggal 3 Maret 1666 Kesultanan Palembang Darussalam didirikan oleh Sunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Iman, yaitu Kimas Indi, sehingga terciptalah nilai-nilai Islami dan Kesultanan Palembang Darussalam di Sumatera Selatan ini. Baca rangkaian kegiatan ini apa saja ini? Ya, ini adalah rangkaian kegiatan pembuka di mana kita hari ini pagi ini berziarah. Nanti siang ada kegiatan Putra Putri Sriwijaya launchingnya di Palembang Square. Terus nanti tanggal 6 nanti ada fun bike dan akan ditutup insya Allah akhir bulan Maret ini ada baru perayaannya. Ada perubahan nggak? Perbedaan antara tahun-tahun sebelumnya? Tahun ini lebih banyak kegiatan yang kita meriahkan dengan berbagai macam kegiatan. Kalau tahun sebelumnya cuma sekali langsung kumpul rame-rame. Jadi kalau tahun ini kita memuliakan dengan sesuai dengan tradisi, yaitu kita di sini berziarah dahulu. Setelah rangkaian ziarah, baru kita mengikuti kepada baru namanya kita perayaan. Jadi tidak perayaan tidak dalam makam. Jadi perayaan di sini adalah ziarah. Perayaan kita di tempat lain. Untuk tahun depan apakah akan melibatkan pemerintah kota? Kabarnya ada kalender event di ini. Ya, sebenarnya sudah masuk kalender event di pemerintah kota dan provinsi. Insya Allah tahun depan kita akan lebih berkolaborasi lagi karena inilah nilai Kesultanan Palembang Darussalam yang dirasakan oleh baik pemerintah kota, provinsi, semua masyarakat Palembang. Dimulainya tuh pada tanggal 3 Maret 1660. Himbauannya kepada masyarakat yang keturunan dari orang Palembang untuk meriahkan ini, Yang Mulia. Ya, insya Allah ini kan kita sudah meriahkan nih, udah ada berbagai macam event. Ini tujuannya mulai mencanangkan, insya Allah saya yakin ke depan bukan hanya Kesultanan tapi semua tempat insya Allah melaksanakannya. Tadi kan ada terkait untuk penerangan Lampu jalan, lampu penerangan. Ya, memang kita lihat perhatian daripada pemerintah sendiri masih kurang mengenai wisata religi. Sebenarnya ini konsep yang bisa bagus dikembangkan sebagai wisata religi, namun infrastrukturnya harus kita lengkapi. Makanya insya Allah Kesultanan Palembang Darussalam bersama dengan Wong Palembang, banyak sekali perkumpulan Palembang insya Allah ke depan akan memanage dan memanajemen supaya wisata religi di Sumatera Selatan ini khususnya Kota Palembang terasa nyaman dan aman. Terkait bahasa tadi kan? Bahasa Palembang itu insya Allah kita harapkan setiap sari tilawah menggunakan bahasa Palembang karena kita sudah ada terjemahan Al-Quran berbahasa Palembang yang diprakarsai oleh Kementerian Agama dan pelaksanaannya oleh UIN Raden Fatah, dan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah buat semua masyarakat yang menggunakan maupun yang membuatnya. Pertama mengucapkan selamat peringatan 1666 Masehi. Kita berterima kasih kepada para Kesultanan Palembang yang sudah membentuk Palembang
Darussalam yang sekarang kita nikmati bersama. Nah tentunya ke depan harus dikembangkan menjadi event yang bisa dinikmati oleh banyak orang, tidak hanya sekedar keluarga saja, tapi masyarakat Palembang dan bahkan Sumatera Selatan. Untuk itu salah satu diantaranya mungkin bisa dikolaborasi dengan dinas yang terkait, dalam hal ini mungkin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sehingga ini menjadi wisata religi yang ke depan tentunya menjadi menjadi kebanggaan bagi kita orang Palembang yang punya kesultanan luar biasa. Apakah nanti dimasukkan ke event kalender? Tergantung dari kesultanan ini melakukan komunikasinya dengan Budpar itu. Ya, mungkin kalau tidak dengan Sumsel, dengan Palembang, atau mungkin gantian hari tahun ini Palembang, tahun depan Sumatera Selatan, sehingga kemudian setiap tahun ada momen-momen yang bisa kita nikmati bersama dengan masyarakat. Ini kan sayang bagus ya. Kalau malam ini kemudian ramai, maka menjadi tempat ziarah atau wisata religi istilah sekarang itu ya, sehingga menjadi sesuatu yang menarik bagi masyarakat untuk datang ke sini. Harapan ke depannya? Harapan ke depan kita sama-sama antara kesultanan, pemerintah, kemudian membuat program bersama sehingga ke depan mudah-mudahan menjadi kebersamaan yang mengangkat tentang ini mengangkat kita semua. Pertama hari ini kita pas 3 Maret ya. 3 Maret itu adalah pendirian Kesultanan Palembang Darussalam oleh Ki Masili atau Sunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin. Dan kita peringati kegiatan peringatan milad ini atau hari jadi Kesultanan Palembang Darussalam ini di makam Sunan Abdurrahman sendiri. Dan harapan kita kegiatan ini akan terus berlanjut. Dan bulan ini kita jadikan bulan budaya Palembang Darussalam. Semakin nanti ke depan kita tingkatkan kegiatan tentu lebih besar lagi ya kali ini. Dengar kabar ada dari event kalender dari kota sudah masuk, itu bagaimana? Ya kita bersyukur ya, berterima kasih kepada Pemprov di Dinas Kebudayaan sudah memasukkan kegiatan 3 Maret sebagai kalender event di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Artinya pemerintah sudah mulai melihat bahwa ada eksistensi Kesultanan Palembang Darussalam dalam memperingati hari jadi Kesultanan Palembang Darussalam ini. Nanti tahun depan akan kolaborasi? Insya Allah, jadi nanti tahun depan kita mencoba untuk mengajak seluruh kawan-kawan komunitas, terutama para zuriat ya, itu yang paling penting, dan kemudian tentu pemerintah daerah. Himbauannya kepada anak-anak muda keturunan Palembang ini bagaimana ini? Ya, kita memiliki sejarah yang besar, sejarah yang menanamkan nilai-nilai yang masih kita lakoni hingga sekarang. Dimulai dari Sunan Abdurrahman yang menanamkan atau menyebut negeri ini sebagai Palembang Darussalam. Artinya Palembang Darussalam itu seperti kata Ustadz tadi adalah salah satu nama surga, kampung yang damai dan rahmatan lil alamin. Selain Sunan Abdurrahman, di dalam kesultanannya juga ada Sultan Muhammad Badarudin I, ada Sultan Agung, ada Sultan Muhammad Mansur, ada Sultan Bahauddin, Najamuddin. Nah, di 3 sultan dari Badarudin I ke Bahauddin itu kita sampai hari ini masih melihat artefak pembangunan yang luar biasa. Di Kabi misalnya Masjid Agung, pemakaman Kawat Kurep, dan nilai-nilai budayanya kita bisa lihat bahwa pada waktu itu juga melahirkan banyak penulis, ulama, lalu Ratib Saman itu ya salah satu tarekat yang umumnya dipakai oleh wong Palembang. Itu yang menjadikan kita harus bangga sebagai orang Palembang. Terakhir adalah Sultan Muhammad II. Sultan Muhammad II itu sudah dihargai sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia, dan dia juga menanamkan nilai-nilai hero atau nilai kepahlawanan yang harus dipahami oleh generasi muda. Jadi kalau di sini ada teladan-teladan sultan-sultan kita yang hebat, yang luar biasa, kenapa kita harus mencari tokoh-tokoh lain ya di luar? Mari kita belajar sejarah, mari kita gali sejarah ini untuk menanamkan, membangun karakter jiwa kita masing-masing, terutama generasi muda Palembang.
Dari kota Palembang, Sumatera Selatan, reporter Rudi S, kameramen Ismail Gondrong, Gandus TV memberitakan.